Babu syub'ah. Terus babu syub'ah nama tajibu fi juz'in musya'in min ardi tahtabilu hikmatan idza mulikat bil mu'abadah. Untuk kita memahami istilah syub'ah, syub'ah kalau dengan definisinya ada di bawah, haqqu tamallukin qariyyin yasbutu lisyarikil qadim ala syarikil hadis. Jadi dengan barang kongsian yang sepatutnya sebelum ditawarkan kepada orang lain ditawarkan kepada kongsinya terlebih dahulu. Masalah yang timbul, bagaimana kalau kebetulan dengan dua bersaudara seketika dengan kedua-duanya membeli 3 hektar tanah yang dengan masing-masing mengeluarkan duit untuk 1,5 hektar. 3 hektar tanah yang dibeli dengan nilai 300.000 ringgit. Masing-masing keluar duit 150. Seketika dengan salah seorang daripada mereka memerlukan duit, sehingga dengan tanah yang 1,5 hektar tadi itu dijual kepada orang lain. Nah dengan demikian, seketika dengan 1 hektar tanah hak dia tadi itu dijual kepada orang yang ketiga, asyarikul qadim, pengongsi lama, punya hak untuk mengambil alih atau juga untuk membeli tanah yang sudah terjual kepada orang lain seharga penjualannya. Syub'ah itu hanya berlaku fi juz'in musya'in pada bahagian yang musya', maksudnya yang umumi, yang merata daripada tanah yang boleh dibagi. Kalau seandainya dengan tanah tadi itu dimiliki secara mu'awadhah, secara jual beli, fayaqudhu asyariku, maka akan diambil oleh syarik, oleh pengongsi lama, awi syuraka'u ala qadri qisasihim, menurut bilangan atau juga menurut persentase hak mereka masing-masing, bil iwadil lagi, dengan nilai alladhi istaqarra alaihi al-aqdu, dengan nilai yang telah disepakati dalam masa akad. Istaqarra yang sudah stabil dalam masa akad. Artinya apa? Artinya kalau kebetulan begini saja lebih jelas. Tengok saja di samping-samping kita. Yang paling banyak punya rumah di sini adalah Pahang. Rumah Pahang, 2 bangunan di sebelah sana, 2 bangunan di sebelah situ. Sekarang rumah Pahang setetangga dengan rumah Terengganu. Rumah Terengganu setetangga dengan rumah Selangor. Selangor dengan belakang sekaligus dengan Kedah. Permasalahan yang kita masalahkan sekarang ini, kalau kebetulan daripada kerajaan Pahang bercadang mau menjual salah satu daripada 2 gedung yang mereka miliki di sini, sepatutnya dengan mereka sebelum menawarkannya kepada orang Mesir, tawarkan dulu kepada Terengganu, atau tawarkan dulu kepada Selangor, atau tawarkan dulu kepada Kedah. Ini namanya syuraka. Jadi saat ketika dengan kerajaan Pahang mengambil satu inisiatif untuk menjual gedung yang sedang disewakan kepada kawan-kawan sekarang ini kepada orang yang ketiga, daripada pihak Terengganu yang pertama, Selangor yang kedua, Kedah yang ketiga, punya leluasa untuk merebut bangunan yang sudah terjual dengan Arab Mesir. Jadi kita tanyakan berapa dijual, ternyata dijual oleh kerajaan Pahang tidak lebih daripada 3 juta ringgit. Nah dengan demikian, siapa saja ingin monopolinya atau yang ingin mengambilnya, dia punya hak untuk mengambil bangunan tersebut senilai 3.000 ringgit. Tapi karena mengingat yang punya hak di sini bukan satu, yang punya hak untuk mendapatkan syub'ah ada 3 kekeluargaan. Satu dengan Terengganu, yang kedua dengan Selangor, dan yang ketiga dengan Kedah. Maka kita ketepikan. Jadi kalau kebetulan hak kongsian di sini, hitungan tanah, kita kata saja kongsi antara 3 orang. Pahang memiliki 1/3 daripada tanah yang berkenaan, sementara Pahang memiliki 2 hektar daripada tanah yang berkenaan kongsian, sedangkan dengan Kelantan dengan Terengganu memiliki 4 hektar, sedangkan dengan Kedah jumlah yang mereka miliki tidak lebih daripada 2. Jadi yang terbanyak rumah ini adalah Terengganu, atau lebih jelas lagi kalau kita buat misal sebaliknya. Jadi dengan tanah daripada Pahang 2 kali ganda yang dimiliki oleh Terengganu. Sementara tanah yang dimiliki oleh Terengganu 2 kali ganda dengan tanah yang dimiliki oleh Kedah. Nah, kalau kebetulan yang menjual tanah itu adalah Pahang, hak Pahang yang 4 tadi itu mau dijual kepada orang Mesir. Jadi kalau dengan perumpamaannya,
Hak Pahang 4, hak Terengganu 2, hak Kedah 1. Jadi dengan nisbahnya pun juga berbeda-beda. Saat ketika dengan Pahang yang menjual hak dia yang 4 buah gedung tadi itu, bagaimana cara pembagiannya? Apakah akan dibagi sama antara Terengganu dengan Kedah? Tidak. Menurut persentasi masing-masing. Karena mengingat dengan nisbah yang dimiliki oleh Terengganu kalau dinisbahkan kepada Kedah 2 kali ganda, maka dengan 4 bangunan tadi itu 2 bahagiannya, 2/3-nya akan diambil oleh Terengganu dan 1 bahagiannya akan diambil oleh Kedah sesuai dengan persentasi hak milik mereka masing-masing. Jadi maknanya yang 4 buah gedung tadi itu akan dibagi 3 bahagian, 2 bahagian kepada Terengganu dan 1 bahagian kepada Kedah. Itu makna masing-masing menuntut hak ala qadri hisasihim bil iwadil ladzi dengan nilai yang telah ditetapkan pada masa akad. Wal qawlu qawlul mushtari fi qadrihi. Jadi saya kata Mustafa, ente ya masalah lah. Jadi karena itu kongsi antara saya dengan ID. Jadi Anda tak punya hak. Saya mau tahu Anda beli berapa rumah itu. Jadi kata si Mustafa, saya beli seharga 200 juta. Apakah boleh dengan saya mengatakan tak, itu 150 saja nilainya? Tak boleh. Berapa harga yang Anda bayar, berapa duit yang Anda serahkan, sebanyak itulah dengan duit yang akan Anda serahkan kepada si asy-syabir. Qala wa iftaratul lafzu, dan disyaratkan lafaz waktu kita menuntut syuf'ah. Kata malaktu au akhadtu bi syuf'ati wa yajibu ala dzalika imma taslimul iwad. Setelah dengan kita mengucapkan, setelah kita menuturkan lafaz syuf'ah tadi itu, maka ya imma diwajibkan taslimul iwad ilal mushtari, imma dengan saya dituntut, imma dengan saya menyerahkan duit kepada si pembeli, atau dengan saya berbincang-bincang dengan Mustafa supaya dengan Mustafa berkenan untuk meminjamkan uangnya itu setelah saya miliki. Au ridahu mushtari bikaunil mablagh bikaunil iwad bi zimmati syafi', dengan arti syafi' saya, syafi' yang menuntut barang yang terjual dan dia boleh mengambilnya secara paksa. Secara paksa. Syarikul qadim disebut dengan syafi', asy-syarikul hadits disebut dengan si pembeli. Qala au qada'ul qadi lahu bi syuf'ati tahina idzin yamliku, atau dengan keputusan daripada qadi dengan syuf'ah, maka dengan demikian kita akan memilikinya. In kana ma badalahu mushtari mislian dafa amithlahu, kalau kebetulan dengan duit atau juga dengan benda yang dikeluarkan oleh si Mustafa itu berupa misli, kita akan menyerahkan seumpamanya. Kalau tidak, kita akan menyerahkan nilainya dengan duit. Amal milkul maksum, sementara dengan hak yang sudah dibagi. Ini masalah. ID saya Mustafa, kami pada waktu itu mendapatkan hadiah daripada Raja Faisal. Tapi dengan hadiah yang kongsian tadi itu sudah kami bagi. Jadi kamu ambil sepertiga, saya sepertiga, juga sepertiga. Kamu buat rumah, saya buat toko, dia buat apa saja. Jadi ketika sudah terbagi 3 yang sudah maksum, kalau kamu jual dengan siapa saja, kami berdua tidak boleh menuntut. Kalau dia jual, kita tidak boleh menuntut. Jadi istilah syuf'ah dalam mazhab Syafi'i itu terhadap barang yang masih terkongsikan antara beberapa orang, antara 2, 3 atau lebih. Terus. الملك المقصود والبناء والغراس إذا بيع منفردا أو ما تكون بالقسمة منفعته المقصودة كالبئر والطريق والطيب وما ملك بغير معاوضات كالموجود وما يعلم قدر ثمنه فلا شفعة فيه. Jadi di masalah yang tidak ada syubhah, sementara dengan hak milik yang sudah dibagi, atau juga dengan bangunan atau dengan tanaman yang apabila dijual secara berasingan, atau dengan benda yang dijual tadi itu akan menjadi rusak kalau dibahagikan, akan hilang manfaatnya, seperti dengan telaga. Telaga tidak boleh dibagi 2, jalan tidak boleh dibagi 2, jalan yang sempit, atau dimiliki secara tidak mu'awadhah, secara tidak dibeli, bukan dengan cara dibeli. Jadi kebetulan dengan hak yang kita miliki sekarang, kita sedang mendapatkan hibah. Bagaimana misalnya? Misal yang pertama, kami bertiga berkongsi membeli 4 buah, membeli 6 buah imarah yang ada di Hai Ashir. Siapa saja daripada 3 yang berkongsi, yang menjual bahagian dia
Dua bagian yang lain punya hak untuk menuntut secara syubhat. Selesai. Itu yang tadi. Yang sekarang, kalau kebetulan dengan kami bertiga masing-masing mendapatkan hibah. Kalau ID dia beli, kalau dengan Mustafa hibah, kalau dengan saya warisan. Yang walaupun kami tetangga, kalau pada ID jual bagian, ya kami berdua tidak boleh menuntut. Kenapa? Sebab itu bukan kongsian. Terkongsi tapi bukan karena dibeli, terkongsi tapi karena diwaris. Qala kal mauhu, seperti dengan barang yang dihibahkan, au ma yu'lamu qadru samanihi, atau karena kita tidak tahu berapa nilai penjualannya, hukumnya fala syub'ata. Wa in bi'al bina'u wal ghirasu ma'al ardi akhadha bi syub'ati taba'an laha. Tapi kalau seandainya dijual bangunan dengan tanamannya, maka kita boleh menuntut hak syub'ah kita. Wa syub'atu 'alal baur, mengambil barang yang kita punya hak yang sudah dijual kepada orang lain dituntut secara segera. Terus فإذا علم فليبادر على العادة وإن أخر بلا عذر سقطت إلا أن يكون الثمن مؤجلا فيتخير إن شاء عجل وأخذ وإن شاء صبر حتى يحل ويأخذ. قال رحمه الله تعالى وشفعة على الفور, dan syubhah itu wajib secara segera. Kalau seandainya dia mengetahui, hendaklah dia bersegera secara adat untuk menuntutnya. Fa in khara bila uzrin, kalau dia tangguhkan tanpa ada uzur, saqatat illa ayyakuna thamanu muajjala fa yatakhayyaru in syaa ajjala wa akhadha wa in syaa sabara hatta yahilla wa ya'khudh. Jadi kalau kebetulan dengan taman muajjal, artinya tidak dibayar secara tunai, maka dengan dia yatakhayyar, ya ima dengan dia bersegera mengambilnya, ima dengan dia bersabar sampai tiba masa pembayaran. Saya sudah ada informasi bahwasanya dengan Syekh Mustafa menjual tanah yang terkongsikan dengan saya. Jadi sepengetahuan saya tanah itu dihutangkan. Jadi kalau pada itu tanah sudah dibeli oleh orang yang ketiga, saya antara dua pilihan. Ima saya bersegera untuk menuntut syubhah yang berkenaan, atau saya menuntutnya nanti setelah Anda terima duit daripada si pembeli. Terus ولو بلغه الخبر وهو مريض أو محبوس فليوكل فإن لم يفعل بطلا. Qala yaqulu rahimahullah ta'ala, kalau kebetulan dengan kita mendapat berita bahwasanya dengan barang tadi itu sudah dijual di saat kita sedang sakit, di saat dia dalam tahanan, maka hendaklah dia berwakil untuk menuntutnya. Kalau dia tidak melakukan batalat fa illam yaqdir au kana mukhbiru sabiyan, kalau tidak sanggup untuk berwakil untuk menuntut hak syubhah, atau yang memberitahukan itu adalah kanak-kanak ataupun juga tidak thiqah, au akhbara wa huwa musafirun fasafara fi talabi fa ala syubhati, atau diberitahukan waktu dia sedang musafir, terus dia musafir untuk menuntutnya, maka dengan hak dia masih seutuhnya. Wa in tasarrafa al-mushtari fa bana'u gharasa takhayyara asy-syafi'u baina tamalluki ma banahu bil qimati wa baina qadi wa dhamani arshihi shin. Wa in wahaba al-mushtari syakhsa aw waqafa aw ba'ahu aw raddahu bil aib falahu an yafsakha ma fa'alahu al-mushtari. Ini masalah lain. Ini juga rumit. Memang semuanya rumit. Permasalahan kita tadi tanah 3 ekar atau 3 hektar, kongsian antara saya, Mustafa dengan Aidil. Di mana dengan Mustafa telah menjual tanah itu kepada si Mujahid. Kami berdua, karena dia punya sepertiga, saya pun juga sepertiga, kamu juga sepertiga. Setelah Anda jual kepada Mujahid, kami berdua berkongsi boleh menuntut hak yang berkenaan. Berapa Anda jual dengan si Mujahid, sebanyak itulah duit yang akan kami sahkan kepada si Mujahid. Mujahid, mohon maaf, ente adalah orang ketiga, sebab kamu tidak ada urusannya dengan tanah ini. Sepatutnya dengan Mustafa menawarkannya kepada kami. Jadi berapa harganya pada saat itu? Kata si Mujahid, saya beli tanahku saja 200.000. Oke, ini duit Anda 200.000, tanah akan kami ambil. Selesai. Ini masalah kita tadi. Tapi macam mana si Mujahid? Karena kami masih belum mengetahui, setelah tanah itu dia beli seharga 200.000 ringgit, terus dia buat hotel, dia buat bangunan, menelan biaya tidak kurang daripada 800.000. Jadi kalau kita nilai sekarang, nilai tanah 200, nilai bangunan 800. Sedangkan kami berdua ingin menuntut hak syubhah. Macam mana cara penyelesaiannya secara hukum, bukan secara kurang lebih. Secara hukum antara dua pilihan. Ya ima dengan kami menuntut tanah tadi itu yang jumlahnya sekian hektar
dengan menyerahkan 200.000 ringgit dan sekaligus dengan menilaikan berapa nilai bangunan yang sudah dibangun. Satu, di mana kami berdua meminta kepada si mujahid untuk membongkar dan runtuh bangunan dia, dan kami berdua dituntut untuk menggantikan kerugian pihak yang berkenaan. Nah, itu jelas. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, wa in tasarrafa al-mushtari qabana. Kalau dengan si pembeli tadi itu telah bertasarruf seperti dengan membangun atau dengan menanam tanaman, maka dengan penuntut yang disebut dengan asy-syafi' mempunyai pilihan untuk memiliki yang telah dibangunnya tadi itu bil qimah wa baina qal'i, atau dicabut. Jadi saya kata mujahid, saya terus terang saja tidak berhajat dengan tanaman Anda itu, tolong cabut semuanya. Oke lah, tapi saya rugi. Oke, kalau seandainya saya mau beli, saya beli dengan kedua-duanya. Kalau saya minta cabut, Anda dituntut untuk mencabutnya, tapi tetap hanya kalau kerugian Anda. Qala rahimahullahu ta'ala, wa baina qali wa dhamani arsy wa in wahaba al-mushtari syakhsa. Kalau kebetulan dengan si pembeli wahaba menghibahkan asyiksa bahagian dia, aw waqafahu, jadi setelah dibelinya dia hibahkan, atau dia wakafkan, atau dia jual, aw raddahu bil aib, falahu ayyasakha ma fa'alahu al-mushtari. Qala rahimahullahu ta'ala, in tasarrafa al-mushtari fa bana aw gharasa takhayyara asy-syafi'u baina tamalluki ma banahu bil qimah wa baina qal'ihi. Qala wa baina qal'i wa dhamani ashi, wa in wahaba al-mushtari asy-syakhsa aw waqafahu aw ba'ahu aw raddahu bil aib, atau setelah dia membelinya dia kembalikan karena aib kepada si penjual, falahu ayyasakha ma fa'alahu al-mushtari, maka dengan kami berdua boleh mempasahkan apa yang dilakukan oleh si pembeli. Dia wakafkan, kami batalkan wakafnya. Dia jual, kami gagalkan jual belinya. Dia hibahkan, kami batalkan hibahnya. Walau ayya'khudha minal mushtari tsani bima ishtara bihi, dan dia boleh mengambil daripada si pembeli yang kedua dengan harga pembeliannya. Wa idza mata asy-syafi'u, apabila dengan yang mempunyai hak itu meninggal dunia, maka bagi ahli warisnya mempunyai hak untuk mengambil. Fa'in aqa ba'dhum akhadha al-baquna al-kulla aw yada'un. Kalau kebetulan sebagian daripada syufa'a memaafkan, maka dengan yang bagi boleh mengambil kesemuanya atau membiarkan keseluruhan. Ini masalah terakhir. Masalah terakhir itu begini. Sekarang Safa, Aidil, Abdul Samad, saya sendiri, 4 orang. Masing-masing daripada kami mempunyai hak tidak kurang daripada 3 buah gedung. 3 kali 4, 12. 12 buah gedung yang kebetulan Mustafa menjual bahagian dia yang 3 buah. Jadi mau tak mau kami bertiga punya hak untuk mendapatkan 1 gedung. Masing-masing 1. Berapa dijual? 3 juta. Keluar 1 juta, 10 juta, kami dapat 3 buah. Jadi akhirnya kita punya 4. Jelas. Ternyata setelah dengan kami berdua berurusan dengan si mujahid, 3 buah gedung yang Anda beli daripada Mustafa itu kami tidak membiarkan atau kami keberatan kalau dijual sama Anda, sebab kami yang punya hak dan dia kebetulan tidak menawarkannya kepada kami terlebih dahulu. Jadi pada waktu itu kami dengan landasan hukum menuntut hak kami untuk mengambil syubhah yang berkenaan. Kemudian tidak ada masalah, Ustaz, tidak ada masalah. Nah, bagaimana kalau kebetulan kemampuan kami berdua hanya setakat sanggup mengeluarkan uang 2 juta saja? Apakah boleh dengan kami mengambil 2 buah gedung saja, sedangkan dengan yang 1 tadi itu masih merupakan hak milik Anda? Tak boleh. Jadi kalau ID tak mau, apa kata ID, saya tak menuntut. Ustaz mau tuntut saja lah. Kalau saya tak mau terlibat dalam masalah itu, sebab saya juga kenal baik dengan mujahid, rasa tak elok kalau saya ambil. Oke, itu urusan Anda. Bagi kami berdua, dia imam mengambil ketiga-tiganya atau meninggalkan kesemuanya. Sementara mengambil secara syakhsi saja atau secara bahagian kami saja, mengambil 2 bahagiannya tidak boleh, sebab tidak ada artinya. Tujuan kita tadi itu tidak lebih daripada untuk membatasi atau juga untuk membendung jumlah pengungsi yang berkenaan atau jumlah yang terlibat. Sementara
Saat ketika dengan kami setakat mengambil yang 2 bagian saja, tetap saja dengan Anda sebagai pengungsi baru ikut bersama kami. Jadi kalau kita ingin mengenal sedikit tentang rahasia daripada pengungsian atau rahasia daripada hakul syuf'ah, syuf'ah itu tidak lebih daripada untuk menjaga keselamatan pengungsi-pengungsi lama. Jadi kami berkongsi. Saat ketika dengan Mustafa, kami kenal dengan Mustafa. Aidi kenal dengan Mustafa, juga dengan Abdul kenal dengan Mustafa, saya juga kenal, kita 4 orang saling kenal mengenal. Jadi dengan kita tidak ada problem ketika kita setetangga. Tapi kalau pada waktu kamu jual bagian kamu dengan orang Jepun, maknanya Jepun akan hidup bersama kita. Ini yang menyebabkan tanah Israel atau dengan tanah orang Palestina itu menjadi goncang sekarang ini. Sebab dengan Israel beli tanah mereka itu seharga berapa saja. Kalau sani umat Islam ingin melaksanakan syuf'ah pada waktu itu, tentu tidak akan mungkin. Jadi misalnya, ada yang lemah imannya, tak mau menjual tanah dengan pengungsi-pengungsi dia. Dijual tanahnya dengan orang Israel. Israel memang mengincar-incar, memang menginginkannya. Berapa saja nilai tanah akan mereka beli. Saat ketika dengan tanah dijual sama orang Israel, Israel jelas membelinya dengan harga tinggi, seperti dengan orang Cina juga di Malaysia, tanah itu juga dengan orang Cina. Mau diambil kembali secara syuf'ah oleh orang Melayu tidak sanggup membeli senilai harga yang dijualnya kepada orang Cina. Akhirnya orang Cina hidup bersama kita di kawasan tempat kediamannya. Jadi tujuannya untuk apa saja? Tujuannya kami ambil penjualan Anda tempoh hari itu supaya orang Cina, Jepun, orang asing yang kami tidak mengenal hidup bersama kita. Itu diantara daripada tujuan syuf'ah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.